Dalam rangka Imlek saya mengucapkan Kongsi Facai Signian Kuala. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara open house, undang juga lah Namboru, Tulang, mainlah ke rumah Namboru gitu kan. Ya bagi-bagi kue menteganya ya. Coba lihat kanan kirinya, ada nggak Namboru? Ada Mak Butet, ada Pak Uco. Pas pulang, hasil yang petak-petak merah itu kan, angpau. Haleluya. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kehadiran-Mu adalah segala-galanya Tuhan. Tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Sebab itu, isi hati-Mu kami rindu untuk dicurahkan buat setiap kami. Buat kami mengerti. Buat gereja-Mu mengerti untuk apa yang harus kami lakukan Tuhan. Kami tahu hari-hari ini Engkau sedang bergerak dengan cara-Mu yang ajaib. Melebihi pikiran kami. Cara-Mu yang mulia. Cara-Mu yang dahsyat. Engkau membawa kami kepada pengalaman demi pengalaman yang baru. Untuk kami terus melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengambil tema serupa gambaran-Mu. Serupa dengan gambaran Tuhan. Bahwa perjalanan kita, kalau tahun lalu Tuhan pimpin untuk kita masuk dalam perjalanan baru, kita mulai, kita berproses, kemudian perjalanan kita akhiri bersama dengan Yesus. Saya percaya ketika kita melakukan dengan konsisten, ada berkat Tuhan, ada akibat yang akan kita terima. Orang yang berjalan bersama dengan Yesus, maka akibatnya adalah mendapatkan kelimpahan berkat ilahi. Saudara, kita sudah diajar bahwa kelimpahan ilahi yang dimaksud di sini adalah apa? Ajaran, kebenaran, dan kehidupan Kristus. Jadi di pertemuan PKS beberapa minggu yang lalu, kadangkala ya saya sampaikan, kadangkala kalau kita mendengar yang namanya janji Tuhan, berkat Tuhan, yang terpikir dalam pikiran kita, yang muncul dalam pikiran kita apa? Mobil Alphard 2, rumah gedung segede lapangan 2 aja cukup. Yang muncul selalu berkat-berkat jasmani. Enggak salah saudara. Kalau saudara mengharapkan itu, karena saudara nanti kita akan belajar bahwa Tuhan mengubah kehidupan seseorang ketika kehadiran Tuhan dirasakan oleh orang tersebut, Tuhan mengubahkan kehidupan orang itu. Nah, nanti kita akan belajar. Nah saudara, begitu juga dengan kita tidak salah mengharapkan berkat-berkat jasmani, tapi lebih daripada itu Tuhan memfokuskan berkat-berkat-Nya untuk perkara-perkara kekal. Memang waktu kita punya berkat jasmani, kita mungkin lebih mudah bergerak atau mungkin lebih mudah untuk melayani. Kemarin saya share dengan salah satu teman di Komsel, seandainya ada fasilitas ini mungkin akan lebih mudah untuk melayani jiwa-jiwa. Yes, doakan saja. Kalau Tuhan kasih bonus seperti itu, ya gunakanlah sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai nanti kita sudah diberkati, akhirnya kita jadi malas-malas. Terus akhirnya menikmati hidup sendiri, gak peduli dengan orang lain. Nah seperti itu saudara. Jadi saudara, hari ini kita mau belajar bahwa sebenarnya kelimpahan berkat ilahi itu Tuhan sudah rancangkan ketika Dia menciptakan manusia. Katakan amin. Makanya ketika Dia ciptakan manusia, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah sendiri, saudara. Ini adalah berkat yang luar biasa loh, saudara. Bayangin siapa kita kalau kita dirancangkan, kita diciptakan, kita direncanakan oleh Tuhan untuk kehidupan kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Makanya ada istilah manusia itu setingkat aja di bawah Tuhan. Buktinya apa saudara? Sekarang kalau kita lihat perkembangan sekarang, apalagi masuk metaverse. Nah, saudara, kemarin saya sempat ya sedikit-sedikit belajar lah saudara supaya nggak ketinggalan zaman kan.
ternyata di situ saudara ada begitu banyak yang hari-hari ini atau mungkin dalam beberapa tahun belakangan ini belum pernah terjadi, belum pernah lihat, tapi ke depannya itu bisa terjadi saudara. Ada orang bisa punya tanah digital, mobil digital. Nah saudara ya saya sedang sedikit lah coba cuplik-cuplik belajar. Supaya juga nanti ketika saya melayani, karena saya lebih banyak melayani di generasi remaja, anak-anak muda, maka saya juga harus mengikuti perkembangan. Bahkan anak saya yang nomor 1 kemarin bikin aplikasi game, saudara, dia demonstrasi di depan saya bilang, kok bisa ya anak saya kepikiran begini, nggak pernah saya ajarin. Ternyata anak-anak sekarang itu pikirannya lebih meletik, saudara, lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Makanya kita orang tua juga ngikutin perkembangan mereka. Nah, saudara, apa yang Tuhan rancangkan buat kita adalah sesuatu yang dahsyat. Kita buktikan di dalam firman Tuhan. Kita baca firman ini, saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ciptaan yang lainnya. Apa itu? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan binatang melata yang merayap di bumi. Ini sebuah, kalau saudara tangkap saudara, ini hati Tuhan buat manusia itu nggak main-main saudara. Dia rancangkan yang terbaik saudara, nggak ecek-ecek. Dia rancangkan yang the best. Bukan hanya serupa dan segambar dengan dia dan nggak ngapa-ngapain, tapi Tuhan kasih mandat supaya berkuasa. Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa, katakan amin. Dan kekuasaannya itu dia mau bagi buat kita saudara. Supaya kita juga berkuasa atas ciptaan yang lain. Nah, sebab itu saudara sadari sekarang bahwa saya dan saudara itu adalah orang-orang yang luar biasa yang Tuhan rancangkan dari mulanya. Makanya kalau kita diberikan kesempatan untuk hidup saudara, ini adalah kesempatan untuk kita menikmati begitu luar biasanya rancangan Tuhan. Pak, hidup sekarang sulit Pak. Iya, saya tidak katakan hidup itu semakin mudah. Dunia bilang juga hidup ini keras Bung. Batam keras, Jakarta keras, semua keras. Tapi apakah di dalam kesulitan kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan? Harusnya bisa saudara. Maaf ya, kadang-kadang kita di dalam kebaikan saja, di dalam kenyamanan, kita bisa kok nggak melihat Tuhan. Ya nggak jaminan juga kan, kadang kita nyaman, kita lupa sama Tuhan. Tapi kita nggak main di situ, oke. Jadi saudara, kuasa yang Tuhan punya, itu Tuhan mau berikan buat saya dan saudara. Tunjuk kanan kirinya, buat kamu juga tulang. Coba plototin matanya, Nemburu, gitu-gitu. Tuhan punya rencana yang dahsyat. Kita apakan dulu lah ya rancangan ini ya kan. Nah, saudara, tangkap ini. Berarti gini, setiap kita itu Tuhan ciptakan dengan kemampuan yang unik dan spesial. Yang gak bisa disamakan dengan ciptaan yang lain saudara. Apakah saudara pernah melihat burung membangun real estate? Apakah pernah melihat ciptaan yang lain menciptakan mobil? Nggak ada. Yang ada cuman manusia saudara. Dan kalau saya renungkan ya waktu itu, malaikat aja Tuhan perintahkan untuk melayani manusia, untuk menjaga. Kita diberikan malaikat penjaga. Loh, siapa kita saudara? Artinya gini, ayo kita sadari, ternyata kita tuh spesial banget. Kita tuh unik, kita diberikan kemampuan yang unik ini.
dari Tuhan. Nah, ini adalah rancangan yang Tuhan berikan. Nah, seharusnya ketika Tuhan ciptakan Adam, kemudian Hawa, harusnya ketika dosa tidak masuk, maka akan terjadi sesuatu yang pelipat gandaan yang luar biasa. Tuhan kita bukan Tuhan yang egois, yang hanya menikmati kenyamanan, kemuliaan sendiri, tapi Tuhan merancangkan untuk itu bisa dinikmati juga oleh manusia. Tapi ketika dosa masuk, saudara, pengenalan akan Allah itu terhambat, saudara. Akibatnya apa? Di perjanjian lama, saudara, waktu orang mau datang kepada Tuhan itu nggak bisa sembarangan. Harus lewat perantara, harus lewat imam. Orang kalau berbuat dosa, ingin mengakui dosa di hadapan Tuhan, gak bisa sembarangan datang sama Tuhan. Harus ada birokrasinya, saudara. Harus ada tata caranya, supaya apa? Supaya dosanya diampuni. Imam datang membawa persembahan kepada Tuhan yang dibawa oleh orang bersangkutan. Kemudian apa? Imam yang berbicara kepada Tuhan. Dan kemudian setelah imam mendapat suara dari Tuhan, dia akan temui orang tersebut dan sampaikan suara Tuhan. Artinya apa? Cara mengenal Allah jadi terbatas. Dan itu gak maksimal, saudara. Tapi gini, waktu perjanjian baru, waktu disalib, tirai bait Allah terkoyak terbelah jadi dua. Pembatas yang ada di antara manusia dan Allah terkoyak ketika Yesus disalibkan. Apa yang terjadi, saudara? Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, wow, saudara lihat, kita bisa datang kepada Tuhan anytime, anywhere, dan apapun keadaan kita bisa datang sama Tuhan. Tadi habis ibadah 1, ada seorang ibu datang minta didoain. Sebelum doa kami sharing, dan dalam sharing itu saya bilang bahwa kita datang sama Tuhan itu nggak harus, saya bilang sama ibu doa sama Tuhan juga nggak harus lewat Pak Pendeta. Kapanpun ibu mau berdoa, dimanapun apapun kondisi ibu bisa datang sama Tuhan tanpa lewat perantara. Enggak lewat perantara, enggak lewat broker, tapi langsung sama Tuhan. Ibu tadi cerita 5 tahun yang lalu dia belum percaya sama Tuhan, dan ketika dia ketika memanggil Tuhannya, itu ada sesuatu yang terjadi dalam tubuhnya, dia mengalami sesak nafas dan sebagainya. Tapi semenjak percaya kepada Tuhan, dia nggak pernah mengalami itu. Ya, 5 tahun yang lalu, kemudian 5 tahun ini, ketika dia percaya kepada Tuhan, dia tidak mengalami itu lagi. Ya masa Tuhan tinggal dalam diri kita, terus kita setiap kali kita mau berdoa kita sesak nafas gitu, saudara kan? Kayak yang Tuhannya yang lama. Kira-kira saudara mau nggak kayak gitu? Ini Tuhan gimana ya gitu? Karena Tuhan kita waktu mati di kayu salib, Tuhan bereskan semua perkara-perkara dosa. Amin. Jadi berbahagialah kalau saya dan saudara di dalam diri kita itu tinggal Roh Allah. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau doa nggak usah nunggu Dedi, nggak usah nunggu harus dikumpulin Dedi loh. Dimanapun, kalau mau doa dimanapun bisa. Bahkan ketika ada lagi merapal jurus cungceng di toilet. Kita bisa ketemu sama Tuhan. Karena Tuhan gak mungkin, bau, gak usah berdoa dulu. Apapun keadaan kita. Bahkan mungkin kita sedang ada dalam sakit penyakit. Tuhan tetap sayang sama kita. Tetap kita bisa datang kepada Tuhan. Bahkan ketika kita lagi dalam dosa, kita bisa datang sama Tuhan. Nah, kita mau balik ke sini, saudara. Apa yang Tuhan sudah tetapkan, rancangan gambaran ilahi, gambaran Allah yang Tuhan sudah tetapkan dan rancangan buat kita. Yang pertama, 1 Yohanes 3 ayat 9. 1, 2, ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi.
Yes, benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Gambaran ilahi yang Tuhan rancangkan buat kita. Yang pertama adalah kita serupa di dalam kekudusan. Saudara, kalau saya bicara tentang kekudusan, kita hanya bisa menemukan kekudusan sejati itu di dalam Kristus, saudara. Bukan di dalam moral. Bedain, saudara. Seringkali kan gini, maaf ya, saya harus kasih contoh. Kita ngelihat orang rokok dan nggak ngerokok, orang anggap apa? Yang nggak ngerokok lebih kudus. Padahal kadang-kadang itu hanya perkara moral saja. Kita ngelihat orang yang suka ke tempat-tempat maksiat dan yang enggak, kadang kita menilainya bahwa yang enggak ini lebih kudus. Saudara, saya mau beritahu, orang yang enggak percaya Tuhan, saya tahu ada sekitar 2 atau 3 orang. Mereka enggak percaya Tuhan, tapi hidup mereka top kalau soal beginian. Enggak mabuk, enggak ngerokok, enggak main wanita, mantap. Tapi apakah itu kekudusan sejati? Saya mau beritahu, kekudusan sejati sekali lagi hanya ada di dalam Kristus dan firman-Nya. Loh Pak, kalau begitu Pak, enak ya Pak ya. Pokoknya kita percaya Yesus, terus boleh dong yang situ-situ itu. Kan yang penting dalam Yesus. Ini agak konslet cara berpikirnya. Karena yang di dalam Yesus, yang begitu-begituan juga kagak mau. Amin. Yang begitu-begituan juga enggak kepikiran lah. Karena ada benih ilahi yang Tuhan taruh dalam diri saya dan saudara. Dan benih itulah yang akan terus bertumbuh, membuat kita semakin hari dibentuk, semakin mengenal Tuhan. Katakan amin. Jadi sekarang bedain saudara. Kalau ada orang baik, kalau berbuat baik, orang yang di luar Tuhan, lebih mantap saudara. Sudah vaksin booster semuanya? Oh belum? Awas ya, awas ya. Nggak usah takut saudara, booster. Saya kemarin habis booster karena 1-2 itu Sinovac, kemudian yang ketiga itu Pfizer. Pas booster paginya nggak apa-apa. Sorenya pegel-pegel, subuhnya menggigil. Wah, asik saya pilih, wah ini vaksinnya bekerja ini. Artinya apa? Cocok dengan tubuh saya sampai saya demam. Tubuh saya lagi membentuk imun, saudara. Nggak usah takut, saudara. Ya udah, toh juga baik kan, saudara? Ada banyak manfaatnya. Setelah vaksin juga banyak yang bertahan kan, saudara? Nah jadi saudara, apa yang Tuhan rancangkan buat setiap kita? Yang pertama, keserupaan di dalam kekudusan. Kekudusan sejati sekali lagi ada di dalam Kristus. Dan waktu kita berhadapan dengan namanya ketidakkudusan, saudara saya mau beritahu, itu proses. Ada kadang kalanya kita kepleset, jatuh, tapi sekali lagi saya mengingatkan firman ini ada benih ilahi dalam diri saya dan saudara. Waktu kita kepleset, kita jatuh, maka kita akan cepat keluar untuk gak hidup lagi di situ. Itu yang Tuhan rancangkan buat kita. Kalau kita ngelihat sekarang kehidupan kita, atau orang-orang yang kita layani, atau orang-orang yang kita temui, masih sering kali juga jatuh bangun. Gak usah dihakimi saudara, gak usah dihakimi. Kita mau saling mendukung, kita mau saling mendoain, doain aja. Amin. Ngapain juga, nggak ada gunanya kok. Kita ngakimin saudara kita yang lagi kepleset. Kita pun bisa kepleset. Makanya saudara kembali ke rancangan semula, yaitu kekudusan. Katakan sama Tuhan begini, Tuhan Yesus, Engkaulah kekudusanku. Amin. Yang kedua, Galatia 5 ayat 22-23. Kita baca 1, 2, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
keserupaan yang berikutnya yang Tuhan rancangkan adalah di dalam karakter. Karakter sesuatu yang dari dalam. Wow, saudara, dan ini yang tahu cuman kita sama Tuhan. Tapi gini loh saudara, kadang kita tuh sibuk ngurusin karakter orang daripada ngurusin karakter diri sendiri. Kita sibuk ngurusin perkara-perkara kejatuhan orang, tuh kan gak sabaran kan, tuh kan gampang marah kan. Saudara pikir yang berdiri di depan mimbar ini karakternya udah bagus? Enggak juga. Enggak juga saudara, enggak jaminan saudara. Kalau saya sampai hari ini enggak pernah ngomong kasar sama istri saya, enggak pernah maki-maki istri saya, itu bukan karena sayanya saudara. Karena saya nyadar gambaran Allah dalam diri saya itu enggak kayak begitu, bukan melakukan yang begituan. Jadi istri saya tahu, kalau kami misalkan lagi konflik, bukan berarti mulut ini nggak pengen keluar kata-kata yang agak keras gitu, agak galak, agak bentak, biar kelihatan kumisan sih udah ya, tapi biar lebih sangar gitu kan. Bukannya nggak pengen saudara, kadang-kadang juga pengen. Tapi ketika melihat gambaran Kristus dalam diri saya, gambaran Kristus dalam diri istri saya, kok rasanya nggak pantas ya? Masa orang secantik ini gua maki-maki? Nantikan yang kelima. Alah. Saudara, waktu kita ngurusin karakter orang yang nggak habis-habis. Kalau kita ngelayanin jiwa saudara, ya kemarin kita sudah diingatkan kembali. Kalau kita ngelayanin jiwa, jangan nunggu gini loh, supaya karakter kita sempurna dulu baru kita melayani jiwa-jiwa. Kapan karakter kita sempurna? Mau sampai kapan? Kita nggak melayani itu saudara nanti. Saya bilang juga sama teman-teman di Komsel, ayo sambil kita juga belajar untuk kita ngurusin karakter kita belajar juga untuk melayani orang. Kadang-kadang saudara, waktu melayani orang, waktu kita ketemu dengan jiwa, ada sesuatu kok yang Tuhan ingatkan buat kita. Waktu kita melihat, jiwa yang kita layani suka marah-marah gitu kan. Kadang-kadang kita berpikir, kok kayak gue juga ya. Akhirnya kita belajar, oh iya, aku harus belajar kesabaran. Aku harus belajar yang namanya kebaikan, kelemah lembutan. Amin saudara. Jadi saudara, kapan ini prosesnya berakhir? Seumur hidup. Jadi jangan nunggu kita sempurna dulu, baru kita, ayo saya mau melayani karena saya udah sempurna karakter saya. Enggak saudara, kita bisa ketinggalan kereta api kalau kayak begitu. Ayo. Dua tadi, yang pertama keserupaan dalam kekudusan, kemudian keserupaan dalam karakter. Yang ketiga, ini yang enggak boleh lupa saudara, karena ini sebenarnya misi Tuhan. Ketika dosa sudah memporak-porandakan, artinya merusak rancangan, dan Tuhan ingin mengembalikan, dan Tuhan kembalikan itu lewat dia mati di kayu salib. Dan setelah dia lakukan itu, dia rindu, itu kita teruskan saudara. Apa itu saudara? Kita baca dulu. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Sekali lagi, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Keserupaan berikutnya yang Tuhan rindukan buat kita adalah cinta jiwa-jiwa. Kalau saudara tanya hati Tuhan, di situ itu ada cinta jiwa-jiwa. Dia buktikan apa? Dia mau mati di kayu salib buat saya dan saudara. Pak, susah Pak cinta jiwa-jiwa. Yang pertama saudara, kita bisa mencintai orang lain kalau kita sadar bahwa kita tuh sudah menerima cinta dari Tuhan.
seringkali yang jadi kendala adalah kita nggak sadar bahwa kita tuh udah dikasihi Tuhan. Akhirnya kita nggak bisa mengasihi orang lain karena kita merasa nggak terima kasih itu. Tapi kalau kita sadar bahwa kita sudah menerima kasih dari Tuhan, maka saudara berikutnya adalah kasih yang kita terima itu kita alirkan kepada orang lain. Nggak gampang saudara memang. Saya tahu, tapi gini saudara, beruntung. Kalau Tuhan tuntun kita membangun namanya rumah pemuridan. Makanya saudara, setiap kita jemaat ICM Bengkong saudara, yang belum ada di dalam pemuridan, kita masuk dalam pemuridan, masuk dalam rumah pemuridan. Di rumah itulah kita banyak belajar untuk mencintai jiwa-jiwa saudara. Dimulai dari mana? Dari keterbukaan satu dengan yang lain dalam pemuridan. Itu akan membuka hati kita, bahkan meremukkan ego kita, sampai akhirnya kita sadar bahwa hidup kita itu bukan untuk diri kita sendiri. Saudara yang sudah masuk dalam pemuridan, saya percaya saudara sedang digiring Tuhan untuk melihat perkara yang tidak hanya mementingkan dirimu sendiri, tidak hanya memikirkan kenyamananmu sendiri, tapi mulai melihat kepada jiwa-jiwa. Ada banyak sekarang nih momen Imlek saudara. Saya dan istri sedang bikin rancangan saudara. Ini kunjungan ke siapa? Artinya kita prioritasin yang baru, yang belum kenal Tuhan. Siapa kek gitu kan? Kemarin ketemu beberapa teman, wah kayaknya ini harus dikunjungi nih. Prioritasin itu dulu. Kalau mungkin ya di antara kita bisa saling kunjungan. Tapi kadang-kadang kita kan ya ketemu ya di gereja saudara ya. Tapi kalau mereka belum kenal Tuhan. Nah kita datengin. Kemarin saya dan Pak Ronald ketemu ya dengan salah satu pelayan Tuhan. Nah dia cerita begini saudara. Dia sedikit curhat, Pak saya sedih loh Pak. Kenapa? Saya sudah 10 dan 12 tahunan ini melayani di gereja. Tapi Pak, kok tidak ada satu orang pun yang memperhatikan saya Pak. Nggak ada yang nanya keadaan saya, keadaan keluarga saya. Cerita sambil berkaca-kaca dan ya saya sedikit tersentuh saudara kalau begitu. Tapi kemudian Tuhan ingatkan di hati saya tentang yang namanya pengorbanan. Kemudian Tuhan flashback ke beberapa puluh tahun, belasan tahun yang lalu. Ketika saya melakukan pelayanan-pelayanan di anak-anak remaja. Saudara, ya saya nggak sedang pamer ataupun mengungkit-ungkit nggak saudara. Saya kesaksian sama pelayan Tuhan ini. Kemudian setelah dia selesai cerita saudara, saya bilang, Pak hampir sama. Saya juga mengalami hal demikian. Saya gabung di ICM tahun 2001, kemudian saya melayani di remaja. Bapak tahu pelayanan di remaja itu jangan pikir akan mendapatkan sesuatu. Justru pelayanan di anak-anak remaja itu pasti mengeluarkan sesuatu. Artinya berkorban sesuatu. Benar saudara, baru dipercayakan handle anak remaja, tiba-tiba ada satu anak datang kepada saya, dia malu, dia ambil keputusan untuk tidak melanjutkan sekolah, karena dia udah sekitar 5 atau 7 bulan gitu, dia nggak bayar SPP. Dan hampir di drop out dari sekolahnya, dan waktu itu saudara, saya masih single, saya nggak kepikiran harus menghidupi istri dan anak-anak saudara. Waktu itu pas melayani itu saya masih punya usaha bisnis kecil-kecilan, tour and travel saudara. Jadi saya masih ada tabungan. Nah ketika anak ini datang, terus apa yang terjadi? Lah kan saya yang mimpin dia. Jadi solusi apa ya yang saya harus dapat? Ya nggak lain lagi saudara. Saya harus datang ke sekolahnya, ngomongin, saya diskusi dengan kepala sekolah, kira-kira apakah masih ada kesempatan untuk adik saya bilang. Saya kenal aja juga baru, tapi sok-sokan gitu kan, ini adik saya bilang. Terus bisa lanjut, tapi SPP-nya harus dibayar dulu. Ya udah dihitung-hitung berapa, saya bilang bisa nggak dicicil 2 kali, nanti saya yang bayarin.
Ya udah setelah keluar itu katanya bisa. Saya keluar, saya pikir-pikir cicil 2 kali lama kali ya. Udahlah, waktu itu masih ada tabungan dikit, ya udah saya lunasin. Anak itu bisa sekolah, kemudian menempuh satu pendidikan di, saya nggak perlu sebut ya saudara, satu instansi khusus, akhirnya jadi sebuah agen khusus negara, saudara, kenegaraan, agen khusus. Sampai hari ini anak dan orang tuanya nggak pernah datang ngucapin terima kasih ke saya. Saya bilang sama bapak itu, nggak ada Pak. Dan saya nggak pernah ngarepin itu. Saya senang kalau dia jadi orang. Emangnya dia bukan orang? Saya senang kalau dia berdampak. Saya senang kalau dia hidupnya berubah. Ternyata setelah itu bukan hanya satu anak ini saja saudara. Beberapa anak, mungkin ada 4-5 anak tiba-tiba juga sharing dengan saya begitu-begitu. Ya udah, waktu itu saya nggak berpikir, wah nanti saya harus nabung untuk menikah ya gitu. Ya ada sih, tapi yang di depan saya lagi butuh pertolongan. Ya udah, saya keluarin deh semua. Akhirnya senang, mereka bisa bertumbuh. Tapi sampai hari ini saudara, nggak ada keluarga mereka datang kepada untuk ngucapin terima kasih aja, nggak ada. Saya bilang sama bapak itu, makanya Pak, kalau kita melayani Tuhan, siapin mental. Kalau kita mencintai, itu artinya memberi. Bukan mengambil. Amin saudara. Siap cinta jiwa-jiwa? Yakin? Kayaknya pandangannya berat kali Pak. Memang berat. Tapi Tuhan yang tolong. Amin. Waktu saya nggak hitung-hitungan saudara, maaf saya juga nggak bilang ini karena perbuatan saya itu, enggak. Tapi waktu saya nggak hitung-hitungan saudara, loh Tuhan buktikan kok pemeliharaan dia. Saya punya keluarga yang dipelihara Tuhan sampai hari ini. Saya punya 4 anak yang luar biasa. Saya punya istri tercantik di dunia, yang saya nggak ada lawan. Tuhan balikin itu semuanya, nggak hitung-hitungan saudara. Amin. Tapi saya juga nggak ngajarin begini saudara, ayo layani jiwa-jiwa, Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat. Intinya gini saudara, kita siap berkorban, katakan siap berkorban. Berikutnya, no, sungut-sungut. Bahasa apa ini ya? Udahlah bahasa kita-kita aja lah ini ya kan. Kita yang tahu ini, gak usah sungut-sungut. Kalau sekarang kita masih berjuang, kita masih bergumul dalam kehidupan kita, sementara jiwa-jiwa datang untuk kita layani. Saudara, itu tugas kita. Itu DNA yang Tuhan taruh dalam diri kita untuk kita cinta jiwa-jiwa. Saya respect dengan beberapa pengusaha, sekalipun dalam masa-masa sulit, tapi tetap mikirin untuk memberikan berkat buat hamba-hamba Tuhan. Saudara, dan itulah gambaran yang Tuhan mau taruh, yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita, yaitu DNA kita apa? Cinta jiwa-jiwa. Saya senang salah satu slogan di gereja yang saya layani dulu di Solo, saudara. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Kita bisa keluar tenaga, kita bisa keluar bahkan dana kita saudara. Daya dan dana bisa keluar. Tapi apa? Kita mau sadar bahwa itulah yang memang jadi kehendak Tuhan, gambaran yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Dalam kekudusan, dalam karakter, dan dalam cinta jiwa-jiwa. Gambaran Tuhan digenapi. Saya akan tutup dengan ini. Satu kali Tuhan ngomong saudara. Tentang Daud, Allah telah menyatakan. Kita baca ini yang saya garis bawahi. 1, 2 ya. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Kalau ini Tuhan ngomong kepada saudara, kira-kira saudara, itu apapun tidak bisa dibandingkan dengan ini saudara. Ketika Tuhan bilang begini, aku
menemukan seseorang yaitu Pak Tony. Pak Tony adalah orang yang berkenan di hatiku dan dia melakukan segala kehendakku. Waktu Tuhan ngomong kayak gitu, Pak, hadiah sedunia pun gak bisa dibandingkan dengan itu. Dan saya mau beritahu, hari ini sebenarnya Tuhan ngomong itu kepada saya dan saudara. Kiranya kehidupan saya dan saudara ditemukan Tuhan adalah kehidupan yang melakukan kehendak-Nya, menyatakan rupa dan gambarnya kepada dunia. Amin. Kita bangkit berdiri, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya tahu saudara, proses yang ada sampai hari ini mungkin bukan proses yang mudah. Tapi saya mendorong saudara, apapun proses yang Tuhan taruh dalam diri kita mau ingat bahwa Tuhan menciptakan kita itu serupa dan segambar dengan Dia. Jadi itu yang terus mendorong kita untuk kita bisa hidup. Yang terakhir tadi yang paling penting, mencintai jiwa-jiwa. Saudara. Mari kita ada dalam rumah pemuritan, di situ kita akan banyak belajar. Kita mencintai jiwa-jiwa. Saudara. Angkat kedua tanganmu, katakan kepada Tuhan, ku